Halo sahabat Famatic, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Tadi gue baru aja nonton pertandingan antara Persija melawan PSM Makassar, dan Persija berhasil merebut puncak klasemen dari PSM Makassar karena dia berhasil mengalahkan PSM Makassar dengan skor 4-2. Nah, kali ini gue mau ngebahas pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persikabo. Nah, kita lihat dulu secara statistik di pertandingan sebelumnya ya. Jadi pertandingan sebelumnya Persija Jakarta memang berhasil menang melawan PSM Makassar. Nah, kalau secara penguasaan bola, Persija Jakarta sebenarnya hanya di angka 47%. Secara kesempatan menciptakan golnya juga mereka hanya mendapatkan 8 kali kesempatan menciptakan gol dan 6 kali tembakan ke arah gawang. Cukup baik angkanya kalau menurut gue, dari 8 kesempatan dan 6 yang mengarah ke arah gawang. Dan tentunya 4 yang berhasil menjadi gol ya. Nah, kalau secara total operan yang mereka lakukan sebenarnya hanya 321 kali total operan, dan operan yang berhasil sebanyak 244 kali operan yang berhasil. Nah, secara serangan sebenarnya Persija hanya melakukan 58 kali serangan dan serangan berbahayanya sebanyak 30 kali. Nah, kalau melihat pertandingan tadi, memang gue sepertinya melihat PSM Makassar itu berhasil memanfaatkan celah kalau menurut gue. Sosok Rico sangat berhasil mengeksploitasi lini pertahanannya dari PSM Makassar. Dia berhasil beberapa kali lolos dari perangkap offside maupun lolos dari jebakan offside-nya PSM Makassar. Dan memang lini pertahanan PSM Makassar cukup tinggi kalau menurut gua di pertandingan tadi, dan pemain Persija Jakarta tuh sangat berhasil sekali memanfaatkan hal itu. Jadi di gol, gue lupa gol ketiga atau gol keempat gitu ya, striker barunya Persija Jakarta tuh berhasil memanfaatkan lini pertahanan yang cukup tinggi dan lolos dari jebakan offside, dan akhirnya dia berhasil menciptakan gol yang kedua, menciptakan brace. Gue lupa namanya siapa. Nah, tapi yang gue lihat tadi memang Persija Jakarta berhasil sekali mengeksploitasi, walaupun memang lini pertahanan Persija Jakarta beberapa kali digempur oleh PSM Makassar dan cukup solid kalau menurut gue, walaupun memang sempat kebobolan juga akhirnya 2 gol, tapi sepertinya memang Persija Jakarta kali ini sangat efektif serangannya kalau menurut gue. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya dari Persikabo bermain imbang dengan Persis Solo dengan skor 1-1. Nah, secara statistik penguasaan bola Persis Solo memang lebih menang daripada Persikabo. Persikabo hanya mendapatkan 37%. Nah, kesempatan menciptakan golnya Persikabo hanya di angka 8, tapi 5 kali mengarah ke arah gawang. Nah, secara total operan yang dilakukan sebanyak 298 kali total operan, dan operan yang berhasil sebanyak 242 kali. Serangan yang dilakukan Persikabo juga sebanyak 77 kali, dan serangan berbahaya sebanyak 39 kali. Kalau tadi gue melihat pertandingan, memang sepertinya Persikabo cukup kalah dominan dari Persis Solo kalau menurut gua, dan memang sayangnya sih sebenarnya Persis Solo yang gagal memanfaatkan peluang. Jadi bisa gua bilang adalah Persikabo sedikit beruntung karena Persis Solo banyak sekali membuang peluang kalau menurut gua. Padahal peluang yang sudah tercipta sudah bagus, tapi dia tidak berhasil memanfaatkan itu untuk menjadi sebuah gol. Lini pertahanan Persikabo masih banyak celahnya kalau menurut gua, dan itu berhasil dieksploitasi juga oleh Persis Solo, dan sepertinya memang Persikabo harus banyak pembenahan ya. Tapi ya itulah, entah kenapa ya Kak, kalau nggak ada degradasi kok agak kurang greget lah kalau menurut gue. Mungkin yang sedikit bersaing adalah tim-tim papan atas, tapi tim papan bawah dan tim menengah pun agak gimana ya, karena memang tidak ada degradasi. Tapi nanti kita tunggu perkembangan selanjutnya, mudah-mudahan ada kabar baik supaya sedikit lebih greget lah Liga 1 BRI kalau menurut gue. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persija melawan Persikabo. Kalau secara permainan memang tadi luar biasa sekali Persija kalau menurut gua. Di luar dari performa mereka yang biasanya, entah mungkin karena adrenalin, PSM Makassar mungkin adalah termasuk salah satu musuh bebuyutannya dari Persija Jakarta, dan juga mereka sangat semangat sekali untuk merebut puncak klasemen dari PSM Makassar, dan sepertinya membuat itu menjadi berubah, apalagi juga didukung di kandangnya mereka sendiri oleh para Jackmania, membuat Persija Jakarta bermain sangat apik kalau menurut gue, sangat luar biasa sekali di Persija Jakarta. Nah,
Persikabo akan mengalami kesulitan yang cukup berarti kalau menurut gue ketika memang permainan Persija Jakarta seperti tadi. Nah, cuman gue nggak tahu apakah nanti akan seperti sama permainannya Persija Jakarta ketika melawan Persikabo, karena sangat berbeda ketika PSM yang keluar menyerang. Mungkin bisa jadi Persikabo lebih bertahan, dan nggak tahu nih apakah Persija mampu memanfaatkan itu, karena secara strategi mungkin akan berbeda jauh kalau menurut gue yang dilakukan oleh Persikabo dan juga yang dilakukan oleh PSM. Karena PSM tadi gue ngeliat semenjak dia ketinggalan 2 gol, PSM sedikit terbuka dan akhirnya memang celah itu masih ada akhirnya, dan akhirnya masih dimanfaatkan juga oleh pemain Persija Jakarta. Tapi kita lihat seperti apa. Kalau menurut gue sih kemungkinan Persija Jakarta masih bisa memenangkan pertandingan melawan Persikabo dan masih bisa mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Tapi nanti kita lihat seperti apa. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.